Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang manusia sangat sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita diberi kedua macam nikmat itu oleh Allah, dan kita lebih bersyukur lagi karena Allah menolong kita untuk bisa mensyukurinya, antara lain dengan cara hadir ke masjid ini untuk melakukan sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kultum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok kita harus sering hadir ke majelis-majelis ilmu semacam ini? Karena Allah mengutus malaikat yang khusus untuk mencari majelis ilmu seperti yang kita adakan malam ini. Kalau sudah ketemu dengan majelis yang seperti ini, maka malaikat itu ikut duduk bersama kita. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita harus yakin bahwa di sekitar kita sekarang ini ada malaikat yang ikut duduk bersama kita, yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit, dan mereka ikut mendengarkan bersama kita. Nanti kalau majelis ini sudah kita tutup, mereka langsung terbang kepada Allah, dan para malaikat itu melapor kepada Allah bahwa di Masjid Nurul Huda baru selesai diadakan majelis ilmu yang dibahas 1-2 hadis misalnya, atau 1-2 ayat Al-Quran. Maka mendengar itu, salah satu yang disampaikan Allah itu bahwa Allah dengan bangga mengatakan kepada para malaikat, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hadir ke majelis seperti ini, kita akan mendapatkan ampunan Allah. Dan kalau kita sering hadir hari Ahad, terus insya Allah mulai malam ini setiap Selasa nanti itu terus hadir, maka kita terus akan mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke majelis-majelis ilmu seperti ini, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, suatu hari ketika pulang dari peperangan, para sahabat itu beristirahat di suatu tempat, lalu mereka saling bercerita tentang jalannya perang, dan mereka sangat senang dan bersyukur kepada Allah karena memenangkan peperangan itu. Di saat seperti itu Abu Darda berdiri. Abu Darda ini seorang sahabat yang ahli hikmah, ya, ahli hikmah. Abu Darda berdiri dan berkata, wahai sahabatku, maukah kamu sekalian saya tunjukkan suatu amalan yang lebih bersih dari peperangan, dari jihad fisabilillah yang baru saja kita ikuti? Para sahabat kalau diberitahu seperti itu, mereka sangat senang.
Para sahabat kalau diberitahu bagaimana cara masuk surga, bagaimana cara mendapatkan ampunan, bagaimana punya amalan yang lebih bersih, mereka pasti senang. Maka para sahabat bilang, mau wahai Abu Darda, amalan apa itu? Maka Abu Darda menjawab, zikrullah, mengingat nama Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, amalan zikir itu, mengingat nama Allah, itu ternyata merupakan amalan yang lebih bersih, ya, lebih bersih dibandingkan jihad fisabilillah. Ini menurut sahabat Abu Darda, dan itu tidak dibantah oleh Nabi. Berarti Nabi membetulkan, mengiyakan ini. Kenapa kok bisa lebih bersih? Karena zikrullah itu bisa kita lakukan kapan saja, dan bisa kita lakukan di dalam hati, ya, di dalam hati. Tidak banyak orang yang tahu hati kita berbisi, hati kita mengatakan nama Allah, menyebutkan nama Allah, 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 dan seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Memang di Al-Quran surat ke-7 ayat 205 Allah menyuruh kita untuk berzikrullah sebanyak-banyaknya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli wal bil udwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Jadi yang utama zikir itu di dalam hati. Agar apa? Agar tidak banyak orang tahu, agar lebih bersih tadi itu, agar ikhlas karena Allah. Jadi sambil kita berangkat kerja misalnya, diangkut, kita dalam hati kita berzikir Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, di dalam hati. Maka orang-orang tidak tahu, maka kita tidak dipuji, ya. Maka lebih bersih, lebih ikhlas, ya. Di dalam hati itu utama. Dengan merendahkan diri dan rasa takut, ya. Dengan merendahkan diri dengan merasa takut. Memang kita itu kalau melakukan amal ibadah apa saja itu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Takut tidak diterima. Takut amalan kita tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kita sholat dengan merendahkan diri dan rasa takut. Kita berdoa, kita khawatir doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi juga harus optimis. Kita berharap doa kita diterima oleh Allah. Jadi antara rasa takut, khawatir, dan berharap kepada Allah. Lanjutan ayat ini, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi kalau pakai suara itu harus dengan pelan-pelan. Di bibir umi-umi gitu. Jadi pelan-pelan. Yang bagus dalam hati. Makanya kalau kita zikir setelah sholat itu yang utama di dalam hati. Subhanallah. Dinikmati. Subhanallah, subhanallah gitu, dan seterusnya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dari apa? Dari mengingat Allah. Jadi kita harus mengingat Allah di pagi dan petang. Maksudnya pagi dan petang, di pagi hari kita sedang sibuk, mau bekerja kita zikir. Kalau kita bisa zikir di saat mau kerja, berarti di saat-saat santai pun insya Allah kita bisa. Lalu di saat petang, kita mau pulang kerja. Di saat pulang kerja kita bisa zikir, insya Allah di saat-saat santai kita juga bisa zikrullah. Kapan zikir itu kita lakukan? Kalau yang resmi itu setelah sholat, ya. Kita zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau dibatasi bilangannya oleh Nabi, kita nggak boleh melebihi, ya. Subhanallah dibaca 40 kali tidak boleh, harus 33, karena Nabi mengharuskan kita membaca 33. Alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ini bisa menjadi pengganti sedekah bagi orang-orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta.
dengan harta. Karena dulu ada sahabat muhajirin yang menghadap Nabi, mereka itu orang-orang miskin yang mengatakan mereka kalah dengan orang-orang kaya. Karena orang kaya itu sholat, orang kaya itu bisa haji, bisa umroh, sementara mereka tidak bisa. Maka Nabi memberitahu, maukah kamu saya beritahu suatu amalan yang kalau kamu mengamalkannya melebihi dari mereka itu? Mereka pasti mau ya. Maka Nabi menjelaskan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat fardu. Maka amalan itu menurut Nabi pahalanya melebihi apa yang dilakukan orang-orang kaya, yaitu sedekah dan lain sebagainya. Lalu kapan lagi kita berzikir itu? Kalau enggak dibatasi oleh Nabi bilangannya ya sebanyak-banyaknya, kapan saja dilakukan sebanyak-banyaknya. Dalilnya ini di Al-Quran surat 62 ayat ke-10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Dan ini perintahnya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita selesai sholat, misalnya sholat subuh gitu, maka kita itu jangan lama-lama di masjid. Bagi orang-orang yang masih produktif ya, yang masih bekerja, itu tidak lama-lama di masjid. Tapi setelah zikir tadi itu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, lalu berdoa, lalu bertebaran di muka bumi. Melaksanakan ayat ini setelah berdoa itu bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Mencari rezeki ya. Agar apa? Agar kita itu kaya ya, agar kita itu kaya. Kalau kita itu kaya, kita bisa membantu pembangunan masjid, kita bisa ngisi kotak, kita bisa berhaji, kita bisa berumroh, kita bisa membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Agar kaya ya. Tapi di saat kita kerja itu, menurut Allah di Quran surat 62 ayat 10 tadi, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ya. Sambil berangkat kerja, naik angkot gitu. Sambil membuka toko, sambil apa? Kalau ibu-ibu sambil masak, sambil nyuci, zikir dalam hati sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Ini kelanjutan ayatnya, supaya kamu beruntung ya, supaya kamu beruntung, mendapatkan kejayaan, mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan berzikir itu saya ambil satu saja, sebetulnya sangat banyak, tapi saya ambil satu saja, bahwa orang yang berzikir itu hatinya pasti tenang dan tentram. Tidak mungkin orang itu kalau zikirnya istiqomah banyak, maka dia menjadi pemarah, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Karena menurut ayatnya ini surat ke-13 ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah ini, hati kita akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ini pernyataan Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi bukan dengan rekreasi, bukan dengan cara makan-makan di luar, hati itu menjadi tenang. Barangkali rekreasi bisa membuat kita senang, tapi itu hanya sementara. Yang pasti membuat kita tenang, hati kita tenang, tentram itu adalah zikrullah. Sering-sering mengingat Allah. Kita kekurangan ekonomi, kita mengingat Allah, lalu kita berdoa kepada Allah, maka minimal hati kita akan menjadi tenang dan tentram.
Kita tidak mungkin terus menjadi orang yang berputus asa. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita latih diri kita untuk banyak-banyak berzikir di dalam hati ya. Di dalam hati. Bagaimana kalau kita tidak mau zikir? Maka ini ayat terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kalau kita tidak mau berzikir, ancamannya di Quran surat 43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonam fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, tidak berzikir, Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan, di mana syaitan itu menyesatkan manusia itu. Maka syaitan itulah yang menjadi temannya yang selalu menyertainya. Itu maksudnya apa? Kalau kita itu lupa zikir, maka syaitan itu akan masuk ke hati kita ya. Akan masuk ke hati kita. Dan syaitan itu akan terus berada di hati kita sampai kita ingat lagi berzikir ya. Sampai kita ingat lagi. Jadi menurut ayat ini sebetulnya isinya hati itu cuma dua ya. Yaitu Allah dan syaitan. Kalau kita berzikir berarti hati kita diisi dengan Allah, dengan namanya Allah. Dan kalau kita lupa zikir berarti hati kita dimasuki syaitan. Berarti gerak-gerik kita akan digerakkan oleh syaitan. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama berlatih. Apakah saya sudah bisa berzikir sebanyak itu? Ya, mari kita sama-sama berlatih. Saya berlatih, bapak ibu juga berlatih. Agar apa? Agar kita ini ditolong oleh Allah sehingga kita banyak berzikrullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa sering-sering berzikrullah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.